Kalau kita ngomongin marketing, bisnis kan suka ada aja ya jiplak-jiplakan, bukan cuma di level produk ya, atau ya kalau mau lebih halus nggak ngomongin jiplak lah, ngomongnya terinspirasi gitu ya. Terinspirasi dari iklannya sih itu tuh, terinspirasi dari marketing strateginya itu loh. Nah, menariknya adalah banyak banget yang nggak berhasil gitu. Padahal di sana berhasil, kok di sini nggak berhasil ya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Ya, jadi tadi kalau kita ngomongin soal jiplak-jiplakan, terinspirasi dari yang lain gitu ya, nggak semudah itu kita menjiplak, nggak semudah itu kita terinspirasi dan mengcopy strategi yang lain. Alasannya selalu ada aja, ada yang bilang, oh eksekusinya nggak bagus sekali, ada juga yang bilang, udah basi, itu kan udah lama gitu ya. Ada juga yang bilang, oh budgetnya beda, dia budgetnya gede, lo kan kecil gitu. Ada juga yang bilang, ya produknya beda, produknya dia bagus, produk lo nggak bagus gitu. Atau ada juga yang bilang beda kategori. Dari ya hal-hal itu semua bisa aja benar gitu. Tapi lepas dari situ sebenarnya ada hal yang bikin jiplak menjiplak atau inspirasi menginspirasi ini bisa jadi nggak jalan gitu. Halnya amat sangat mendasar yang kalau kita nggak ngerti bisa bubar gitu. Nah, untuk ngerti ini kita harus ngerti bahwa produk itu bisa dibagi berbagai macam dengan berbagai macam slicing dan dikelompokin berbeda-beda gitu ya. Bisa berdasarkan kategori, misalnya ada kategori gadget, kategori FMCG, kategori teknologi, kategori otomotif, kategori F&B, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya yang mau saya bahas bukan di situ. Ada yang lebih mendasar dan amat sangat berbeda secara purchase journey-nya, gitu ya. Purchase decision making journey-nya itu berbeda, gitu ya. Yang pertama adalah sebenarnya kalau dilihat dari itu ada dua kategori produk, low involvement sama high involvement. Yang sebenarnya semakin ke sini marketing scholar itu mulai ngelihatnya bukan hitam putih lagi tapi gradasi. Jadi bukan dia low, itu high gitu ya, tapi bisa gradasi. Dia ada yang di tengah-tengah, dia ada yang low tapi low-nya bukan low yang paling bawah gitu ya. Dia low-nya agak ke atas dan sebagainya. Nah, tapi yang pertama kita ngomongin low involvement product. Low involvement product itu contohnya snack gitu, permen, coklat, keripik, kerupuk, apapun itu, cemilan jalanan, air mineral mungkin ya. Pada dasarnya harganya nggak begitu mahal, barangnya tidak terlalu teknikal gitu ya. Kan kita nggak pernah tanya, permen ini berapa ya kandungan gulanya, berapa natriumnya ya. Atau coklat ini ya kita nggak pernah lihat lah, udah beli makan gitu ya. Nah sehingga pain-nya nggak terlalu besar kalau gagal. Karena itu tadi harganya murah, ya udahlah kalau nggak enak dibuang aja, kita nggak nyesel-nyesel banget. Kita nggak sampai nggak bisa tidur, aduh gue nyesel banget gitu ya, baru gajian, tadi beli permen harganya 200 perak terus habis itu nggak enak banget. Enggak gitu loh, karena harganya kecil, jadi resikonya kecil. Pain-nya juga nggak begitu gede gitu. Terus kita juga nggak, kalau terus habis itu, waduh salah makan permen gue jadi sakit, enggak lah gitu ya. Jarang banget. Jadi sebegitunya. Nah, proses journey-nya dari si low involvement product ini relatif pendek. Nanti kita lihat di compare sama yang si high involvement product gitu. Tapi kita harus lebih ngerti di situ. Journey-nya biasanya berawal dari need identification gitu ya. Untuk di kelas low involvement product, need identification-nya itu biasanya agak impulse, instan gitu ya. Muncul begitu aja dan kita langsung bereaksi gitu ya. Misalnya kita lagi antri di kasir di supermarket gitu ya, lagi antri itu habis itu ini ada permen nih, biasanya kayak apa ya, ada coklat Kinder Joy atau apa ya. Itu udah masuk low involvement product. Jadi kita nggak mikir panjang, ya udah deh ambil gitu. Kita nggak dipikirin, aduh nepi dulu deh, beli nggak ya. Terus tanya, kira-kira saya beli ini apa nggak ya, kan nggak gitu ya. Jadi benar-benar memang ya udah mau beli enggak gitu. Dan ini biasanya brand bisa berperan sebagai trigger gitu ya. Bisa men-trigger ini, entah itu lewat iklan, lewat display produknya, atau lewat tampilan kemasan yang menarik atau apapun itu gitu. Nah, availability penting banget buat ini untuk menggugah need identification ini dan triggernya pun perlu dipikirkan. Kalau brand besar gitu ya, cuma ngelihat brand aja bisa nge-trigger gitu ya. Tapi kalau brand kecil ngelihat brandnya nggak men-trigger apa-apa. Kenapa? Karena brand besar udah punya memori. Contoh apa ya? Contoh misalnya M&M's deh. Itu kan juga snack coklat kecil ya. Kita sudah punya memori bahwa M&M's ini enak sih gitu ya. Jadi begitu ngelihat pun kita, wah ini menarik. Tapi kalau ada kompetitor M&M's gitu ya, yang kita nggak aware gitu ya, kita ngelihat juga kayak nggak ada artinya. Jadi brand ini bisa berperan sekali di sini gitu ya. Dan makanya ketika brandnya belum terlalu terkenal,
maka packagingnya harus menarik, gambarnya menarik, sehingga men-trigger gitu ya. Dan hati-hati bahkan kalau brand kompetitor sebegitu kuatnya, maka trigger kita pun juga harus bisa harus bisa ngarahinnya belinya ke kita. Contoh begini, kalau kita ngelihat lagi antri di supermarket tadi ya, di kasir gitu, terus habis itu kita ngelihat ada brand ada brand coklat lain lah gitu ya, tapi bentuknya kayak M&M's gitu ya. Terus kita lihat, ini kayaknya enak juga nih kayak M&M's gitu kan. Terus habis itu karena kita memorinya punyanya M&M's, maka kita terus habis itu berpikir, oh ya udah deh, balik dulu deh, ambil M&M's dulu deh gitu kan. Kan bisa kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai ini malah men-trigger brand kompetitor gitu ya. Jadi itu hati-hati banget gitu ya. Nah, setelah need identification, biasanya orang mulai explore option-nya. Ada opsi apa sih gitu ya? Apakah opsinya ini biasanya ada yang ada di depan mata kalau low involvement produk ya. Kayak contoh tadi antri karir ya. Jadi di kasir ya. Jadi kita nggak coba browsing dulu ada apa lagi gitu ya. Kecuali misalnya kita lagi nonton TV terus habis itu kita ngeliat ada iklan makanan menarik nih, itu tiba-tiba kita impuls terus pengen ngemil deh gitu, terus kita buka aplikasi delivery makanan, ya itu masih bisa gitu. Tapi jarang sekali orang beli permen terus habis itu kita browsing permen apa yang enak ya, enakan permen ini apa ini ya, cari review tentang M&M's dong, ada apa enggak dan sebagainya, enggak gitu. Jadi prosesnya amat sangat cepat, pertimbangannya nggak ribet gitu ya. Dan that's why makanya kita juga nggak boleh kasih terlalu banyak pilihan, karena ini low involvement. Ketika pilihannya kebanyakan jadi choice overload gitu ya, jadi kebanyakan pilihan, akhirnya ada decision paralysis, orang nggak bisa ngambil keputusan karena orang mulai punya anticipated regret tuh mulai ngebayangin, wah kalau saya ambil yang ini ternyata yang enak itu saya nanti nyesel, daripada salah mendingan skip aja deh gitu. Nah, brand berperan banget di waktu orang lagi explore option ini gitu kan, karena nggak ada yang bisa dinilai gitu, orang nggak lihat technical aspect gitu ya. Jadi bener-bener yang dilihat itu adalah brandnya satu. Kalau brandnya belum terkenal, yang dilihat packaging sama harga biasanya itu. Nah, kalau brandnya nggak terlalu kuat, itu tadi balik lagi. Tampilan harus menarik gitu ya, untuk create positive perception gitu kan, dan bikin orang ngiler gitu ya. Nah, journey selanjutnya adalah decide gitu. Decision makingnya cepat, orang nggak mikir-mikir gitu kan. Kalau kita punya SPG atau salesman yang ngedampingin pembeliannya, ini kesempatan untuk brand low involvement untuk didorong kuantitinya. Pak, nggak beli 2 aja, Pak. Nggak beli 3 aja. Kenapa? Karena di low involvement produk ini orang decision makingnya itu nggak begitu perhitungan lah gitu kan. Asal offernya menarik, mau-mau aja gitu. Nah, jadi flow-nya kurang lebih begitu. Nah, satu lagi adalah lawannya low involvement produk adalah high involvement produk. Ini proses pembeliannya itu butuh pertimbangan panjang. Pertimbangannya pun pilot ya. Saya jelasin dikit pilot dan autopilot. Jadi kita dalam hidup itu berpikir dan mengambil keputusan itu based on ada 2 mode pilot di mana kita super sadar, satu lagi mode autopilot ketika kita bukan nggak sadar tapi kita kayak ya udah jalan aja nggak terlalu mikir lah gitu ya. Nah, untuk yang si high involvement product ini pilot. Kalau tadi low involvement product itu banyak autopilot, nggak terlalu mikir, oh ya udah deh beli deh gitu. Makanya kita bisa nyuruh pembantu, "Bi, tolong beliin kerupuk di depan" gitu ya. Tapi kalau kategori high involvement product nggak mungkin gitu, karena produknya itu properti, mobil, gadget, obat, rumah sakit misalnya, sekolah gitu ya. Jadi pada dasarnya harganya lebih tinggi, barangnya teknikal, kita harus pelajarin satu persatu, ini benar nggak rumahnya bagus, pondasinya apa, dindingnya apa, dan lain sebagainya. Sehingga kalau gagal, pain-nya besar sekali. That's why makanya kita nggak nyuruh pembantu, "Bi, tolong beliin rumah 2 ya." Kan nggak gitu ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Nah, selanjutnya lagi, kalau kita ngeliat journey-nya biasanya sama, start dengan need identification, tapi need identification biasanya bikin waktu, perlu waktu. Kalau misalnya si low involvement product tadi di-trigger sesuatu, gue pengen ini ya. Kalau ini nggak bisa di-trigger terus nggak langsung mau, tapi mulai dipikirin. Tuh, cenderung butuh waktu untuk beneran sadar, awalnya tergoda, dipikirin berkali-kali, berhari-hari, makin terus dikencengin iklannya, terus mulai makin sampai satu tipping point, ya udah deh, emang gue butuh ini deh gitu ya. Kalau beli rumah kan nggak kayak ngelihat browse rumah, gue pengen dong gitu ya. Jarang, biasanya ngelihat dulu, terus habis itu mikir dulu. Kenapa? Karena tadi risikonya gede, harganya gede. Jadi bahkan untuk need identification yang terbentuk itu butuh waktu untuk naik pelan-pelan gitu. Beda sama kalau kita beli coklat, ngelihat sekali, oh yaudah deh, yuk beli yuk gitu kan. Gitu deh. Jadi ini berbeda sekali, dan that's why makanya brand itu bisa ambil peran dengan ngedorong trigger supaya need identification ini terbentuk. Bisa pakai bawa insight kenapa orang butuh, bawa problem konsumen
dikondisikan, ditunjukin sehingga orang jadi oh ini kayaknya sesuatu yang emang gue butuhin gitu ya. Nah step selanjutnya adalah proses information gathering gitu ya. Karena ini high involvement product, resikonya gede, harganya gede, dia biasanya cari-cari dulu ada opsinya apa aja ya. Gitu. Brand ini punya peran penting di sini. Studi itu banyak menemukan bahwa kalau brand mulai keluar di sini sebagai satu pilihan di level ini, di tahap ketika orang lagi cari-cari pilihannya apa, itu 4 kali peluangnya untuk pada akhirnya terbeli ketimbang ketika brandnya nggak ada di sini. Jadi that's why makanya brand presence itu penting banget di sini. Gitu. Nah, kenapa begitu? Balik lagi ini high involvement product gitu. Tapi awareness saja nggak cukup gitu. Karena high involvement product butuh positive perception gitu. Atau setidaknya kita butuh hal-hal yang bisa minimize risiko perceived risk-nya ya gitu. Nah, proses ini sebenarnya terjadi setelah orang kanan kiri gitu ya. Cari tahu ngelihat ada opsi-opsi apa aja gitu ya. Nah, setelah itu baru deh mereka mulai nge-shortlist. Apa aja sih dari opsi yang tadi kita shortlistnya apa. Nah, ini juga tadi dilakukan dengan tanya kanan kiri, cari berbagai macam sumber gitu kan. Nah, makanya brand harus siapin product knowledge-nya, website, social media, video review di YouTube, testimoni gitu kan. Referral pun juga perlu ya. Jadi bikin banyak yang kasih rekomendasi positif gitu. Part ini ada triknya gitu ya. Ketika presence-nya ada di mana-mana, orang cenderung untuk membentuk persepsi bahwa ini bisa dipercaya. Bahkan ketika dia nggak pernah. Contoh ya, kalau kita mau beli bor gitu, terus kita tanya sama orang, kita nggak tahu nih barang pertukangan yang bagus apa. Terus kita tanya sama teman yang kontraktor, atau bukan kontraktor loh, tapi yang suka bongkar-bongkar bener-bener rumah lah. Kita tanya, bor yang bagus apa ya? Nah ternyata dia nggak tahu gitu. Tapi dia ingat, kayaknya yang bagus tuh mereknya merek A deh gitu ya. Gue juga nggak ngerti banget sih, tapi kayaknya A deh karena ya di mana-mana. Nah itu dia. Bahkan brand presence itu penting untuk ngebentuk persepsi bahwa ini bagus gitu ya. Tapi di luar itu iklan, review, testimoni, produk knowledge itu harus ada gitu. Sehingga ketika ada yang tanya, orang cenderung ngebahas apa yang dia pernah lihat gitu ya, dan orang bisa ngedorong ini, coba lihat itu deh, gue pernah lihat tuh kontennya kayaknya oke deh. Nah, dan untuk bisa unggul di fase ini, kita juga penting sekali untuk ngebangun message yang kompetitif. Nggak bisa cuma bilang, oh kita ada ininya, ada itunya. Nggak bisa. Orang pada akhirnya harus dibantu bahwa feature ini tuh unggulnya dibanding feature-nya tetangga itu apa sih, tanpa nyebut tetangga ya. Gitu. Jadi sehingga orang bisa dengan mudah menyimpulkan, oh ya udah kalau gue yang ini aja. Gitu. Termasuk harga gitu ya. Harga pun juga kalau memang lebih unggul. Nah, fase selanjutnya, journey selanjutnya adalah visit and decide. Ini ada yang terpisah, ada yang digabung. Misalnya yang terpisah apa? Rumah. Jarang banget orang pertama kali visit ke showroom, ke show unit terus habis langsung beli. Biasanya orang pulang dulu, perlu mikir. Nah, hal-hal kayak gini ya kecuali rumah ya, tapi ada barang-barang yang sebenarnya bisa didorong untuk langsung decide di tempat gitu tanpa pulang. Ini sebenarnya bisa belajar dari IKEA. Kita tahu ya, IKEA tuh kan selalu punya restoran. Di tengah-tengah toko IKEA itu selalu ada restoran dan tokonya selalu ditaruh di tengah. Kenapa ditaruh di tengah? Karena restoran ini didesain untuk supaya ketika orang cari furniture, kan depannya furniture gede dulu. Lihat deh, journey-nya IKEA itu luar biasa. Biasanya setengah pertama itu furniture besar, di mana orang lihat-lihat, coba-coba, catat segala macam. Nah, orang beli furniture itu biasanya butuh waktu untuk jadi beli yang mana nih? Ntar deh kita putusin di rumah deh, butuh diskusi panjang nih. Nah, daripada orang pulang, terus habis itu diskusi di rumah, disediain restoran, orang ya udah makan dulu deh. Nah, waktu sesi makan itu pasti nanti ada yang colek. Jadi yang mana? Yang itu aja deh, yang ini aja deh. Dan walaupun udah lewat, orang tetap masih bisa beli karena udah dicatat nomornya berapa gitu ya. Beda sama toko-toko yang lain kan harus datang ke ini, Mas saya mau kursi yang ini. Nah itu enggak gitu ya. Nah jadi di beberapa bisnis yang memang bisa didorong untuk decide di tempat, itu bisa belajar dari sini gitu. Nah tapi hati-hatinya adalah jangan terlalu pushy gitu ya. Ingat ini high risk, high involvement tuh high risk gitu ya. Jadi makin pushy makin tanda tanya gitu. Experience ini penting banget, inter showroom gitu kan, responsiveness salesman-nya gitu. Jangan sampai bikin mereka nunggu lama, salesman-nya confidence apa enggak, knowledge-nya bagus apa enggak, manner-nya oke apa enggak gitu kan. Kalau ininya nggak mantep, susah. Nah, kita kalau ngomongin salesman, lihat lagi harus bisa belajar dari Apple sama Starbucks gitu ya. Semua toko Apple seluruh dunia dan Starbucks seluruh dunia itu semua mas-masnya, kalau kita bilang mas-mas mbak-mbaknya, itu manner-nya pas, ngerti produk gitu ya, PD-nya pas, nggak kurang, nggak lebih gitu kan. Dan apa ya, kalau kelebihan, kalau PD-nya kelebihan, orang nggak nyaman karena ini sombong banget dan orang ngerasa inferior. Kalau kurang, orang malah jadi nggak yakin gitu ya. Nah, selanjutnya juga
Kalau kita punya converting hook untuk bikin orang langsung decide itu juga bagus. Bisa aja pemanis kayak nih kalau kita lagi ada periode nih Pak, Bu, kalau sekarang nih bisa dapat ini gitu. Tapi balik lagi jangan pushy karena ini apa ya? Ini high involvement product ketika pushy, ketika tricky. Tricky itu misalnya, iya saya bisa kasih tapi ibu harus putusin sekarang ya. Itu udah pushy, tricky lah gitu ya. Jangan cuma jadi kalau ada pemanis itu cuma buat informasi aja. Iya kita lagi ada periode selama 2 hari ini dapat ini. Udah selesai, nggak usah di-push gitu ya. Nah itu tadi. Dan kalau bisa kalau nggak bisa push close sales hari itu juga bikin janji untuk follow up. Tinggalin nomor telepon untuk kirim produk knowledge atau tanya apapun gitu ya. Kalau bisa decide hari itu, pekerjaan juga masih belum selesai. Harus kasih afirmasi positif. Kenapa? Karena bahkan ketika orang udah beli barang, apalagi barang high involvement produk harganya gede, bahkan ketika dia udah decide gitu, terus lagi diproses, misalnya beli mobil, ya udah deh saya ambil deh gitu ya. Nah terus habis itu kan biasanya, oh iya Pak sebentar saya bikinin SPK kan gitu ya. Nah waktu bikin SPK, itu konsumen belum dalam keadaan stabil. Mereka tuh masih bisa, aduh ini bener nggak ya, keputusan bener nggak ya, beli yang ini atau yang lebih murah aja ya, atau yang ini ya, atau yang itu. Jadi sebenarnya itu masih bisa goyang. Nah itu bahaya banget dan dia bisa tetap batal gitu ya. Dan maka dari itu kita bantu untuk kasih afirmasi, wah Pak bagus banget Pak, kemarin juga banyak banget, ini paling gede loh penjualannya gitu kan. Terus kemarin juga ada artis tuh si ini baru beli ini juga, atau ada orang penting, atau baru menang award atau apapun, sehingga orang makin yakin bahwa oh ya ini memang benar. Nah setelah mereka decide, mereka beli, ada post purchase-nya, dicek, ditelepon gitu kan masalahnya gimana, tawarin bantuan, minta social referral, Pak Bu post di sosmed dong biar Bapak Ibu bisa, teman-temannya Bapak Ibu bisa ini. Tapi balik lagi jangan pushy ya. Kalau bisa kasih insentif untuk melakukan sesuatu, dapetin referral itu nggak apa-apa. Tapi juga balik lagi jangan tricky. Tujuannya sebenarnya untuk bantu mereka yang masih di journey yang lebih awal, sekaligus ngamanin future purchase juga. Yang harus disadarin adalah di high involvement ini decision makingnya super conscious, panjang gitu kan, pilot dan conscious banget. Jadi ownernya juga brain ownernya harus ngedesain journey-nya dengan pilot dan conscious dan super detail sekali. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita lihat perbedaannya tadi high involvement dan low involvement. Kalau low involvement itu marketing touch point itu berfungsi sebagai trigger aja, bukan untuk pertimbangan gitu ya. Jadi nggak perlu kebanyakan product knowledge segala macam gitu. Orang nggak akan explore dan evaluate lebih jauh gitu ya. Pokoknya tugasnya adalah nge-trigger, bikin ngiler, bikin impulse, bikin ya udah deh gitu kan. Bisa lebih fun supaya lebih menarik dilihat gitu ya. Terus habis itu post purchase-nya adalah ini produk-produk yang easy come easy go, jadi gampang orang decide tapi gampang pula orang untuk pindah ke brand lain gitu. Jadi retention-nya susah, exit barrier-nya rendah gitu. Post purchase nggak terlalu perlu karena itu tadi orang gampang banget pindah. Nah sebaliknya kalau di high involvement marketing touch point itu tugasnya dari mulai trigger, bangun credibility, bahan pertimbangan. Makanya perlu kredibel, harus dipertimbangkan antara depth-nya, kedalaman informasi, sama width-nya, jangkauannya. Semua touch point itu berkontribusi. Technical knowledge-nya penting banget karena orang akan explore, ini jadi bahan untuk mutusin. Post purchase penting banget, walaupun frekuensinya belum tentu tinggi. Kalau rumah ya kan bisa 5 tahun, 10 tahun sekali mungkin baru beli gitu ya. Tapi exit barrier-nya tinggi juga. Gitu. Makanya kita harus manfaat ini dengan baik. Tapi keduanya nggak bisa ditukar. That's why makanya ngejiplak. Strategi yang diaplikasikan ke low involvement untuk high involvement belum tentu jalan, begitu juga sebaliknya. Nah, kuis untuk hari ini bisa dilihat di layar berikut. Jawaban dan pemenang dari kuis episode ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu jangan sampai kelewatan subscribe marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.